telepon. Terus yang 2 durian juga ikut dirampok, Del? Yang 2. Orang Abdul cuma bawa 1 kardus, mah. Udah gimana sih, Mon? Katanya yang 2 durian ikut dibawa Abdel juga. Gimana sih? Tuh, kan, mah. Ketahuan sekarang. Siapa yang bohong, siapa yang tukang ngarang cerita. Pasti lo makan ya, Mon? Ya, kalau gue makan, pasti ada kulitnya, Del. Kulitnya lo makan juga, Mon. Benar kata orang-orang, kalau mau bikin usaha, itu harus pakai bahasa Inggris supaya kelihatan bonafit. Istilah Inggris yang saya pakai dalam usaha ini sebenarnya ada arti terselubung. 24 hour delivery order. Kalau kagak bayar panjer, jangan harap bakal diantar. Baru aja buka usaha di hari pertama, udah banyak banget yang pesen minta diantar. Tapi sayang, cuma 1 orang petugas deliverynya. Mana orangnya brewok, perutnya gendut, kerjanya males. Harusnya bukan jadi petugas delivery. Cocoknya tuh buat jaga ini duren. Tapi jangan, nanti duren gue malah habis lagi sama dia. Siapa lagi yang belum diantar ya? Sial banget nasib gue. Yang ngasih modal nyokap gue. Tapi si Temon yang jadi direktur. Gue malah jadi tukang anterin. Gue bingung sama nyokap gue. Yang mana anak, yang mana numpang sih kalau kayak gini. Abdel, ngapain di sini? Lagi nungguin temen, kasihan motornya mogok. Dari beli durian montong. Nah, pasti durian montongnya buat Rina nih. Ih, Bang Abdel baik banget. Iya, kalau mau sih bawa aja nih. Emang Rina suka durian? Suka banget. Sama dong. Saya juga suka sama Rina. Abdel ikhlas nggak nih? Ikhlas, jangankan durian, pohonnya aja ikhlas. Makasih ya Bang Abdel. Jangan lupa, sebentar lagi Rina ulang tahun. Gampang, nanti dibeliin. Sepatu Rina nomor berapa? Nomor 38. Wah, berarti nggak muat sepatunya Temon. Ya udah, bawa aja nih duriannya. Ya. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Hani mau bawa berapa? Bawa 2 aja ya. Ya, ambil. Tapi ingat, nanti malam Hani di rumah siap-siap ya. Soalnya Mas Temon mau ke rumah. Siap-siap ngapain? Belah duren. Apa? Maksud Mas Temon, nanti Mas Temon mau bantuin belahin durennya. Oh, gitu. Ya udah, ini pulang dulu ya. Sampai ketemu nanti malam ya, Mas. Iya. Belum juga penglaris. Udah dibawa tuh 2 duren montong gue. Mana yang gede-gede lagi. Mana gue mau untung. Gimana alasannya nanti kalau ditanya sama Abdel ya? Wah, anak-anak jualan durian montong laku nggak ya? Oh, mau lihat ah. Telepon dari tadi nggak ada yang bunyi ya. Orang udah pada bosen kali makan durian. Hidup. Mon, kok duriannya kurang 1 kardus? Oh, yang 1 kardus tadi tante lagi dibawa Abdel nganterin ke pemesan. Bagus lah, berarti udah ada yang laku. Loh, yang di meja kok juga kurang 2, Mon? Yang 2 di meja dibawa juga sama Abdel tante nganterin ke pemesan. Jadi ada yang beli satuan juga, Mon? Bener tante. Bagus lah, berarti usaha kita bakalan lancar, Mon. Amin. Gimana, Del? Mana uang setoran duriannya? Uang apaan, mah? Abdel kerampokan. Ngaco aja lu kalau ngarang.
Mana ada sih Del orang rampok duren? Ya dia mana tahu sih ya duren, Mon. Dikira emas kali. Lagian ini harusnya lo, Mon, yang nganter-nganterin. Malah lo di sini. Pakai dasi lagi. Lagian ngapain sih lo, Mon? Dagang durian pakai dasi? Biar pembeli tahu Del, kalau gue yang pakai dasi ini adalah bosnya. Emang ada yang beli ke sini? Ada lewat telepon mesennya. Ya, nggak kelihatan juga, Mon. Ya kan gue kasih tahu lewat telepon. Terus yang 2 duren juga ikut dirampok, Del. Yang 2. Orang Abdul cuma bawa 1 kardus, mah. Kamu ini gimana sih, Mon? Katanya yang 2 duren ikut dibawa Abdel juga. Gimana sih? Tuh, kan, mah. Ketahuan sekarang. Siapa yang bohong, siapa yang tukang ngarang cerita. Pasti lo makan ya, Mon? Ya kalau gue makan pasti ada kulitnya Del. Ah, kulitnya lo makan juga, Mon. Bang Abdel, gimana sih? Kok durian yang dikasih Rina busuk semua? Nggak ada yang bagus. Pokoknya Rina minta ganti. Oh, jadi kamu yang beli durennya? Enggak kok, Tante. Orang Rina nggak beli, orang Rina dikasih sama Bang Abdel. Ya kan, Bang Abdel? Ya kan, sayang? Mas Temon, tolongin Hani dong. Durian yang tadi Hani bawa jatuh ke cebur got. Hani minta lagi ya. Jadi ya 2 duren yang kamu bilang dibawa Abdel kamu kasih cewek ini, Mon. Hei, kalian berdua pergi. Bikin usaha tetap bangkrut. Bang Abdel, kita putus saja. Mama Bang Abdel pelit. Rina nggak mau punya mertua seperti Mama Bang Abdel. Mas Temon, lebih baik kita juga putus. Katanya pengusaha durian, nggak taunya tukang jualan doang. Duren montong gue cabut. Nggak jadi gue belah deh. Wah, usaha lo maju, Mon. Banyak duriannya, Mon. Bagus hati ya, Mon. Enak aja. Nggak tahu usaha orang udah mau bangkrut apa. Wah, berarti doa gue terkabul. Emang lo doa apaan, Klis? Gini, Del. Gue doain supaya Temon bangkrut usahanya. Kenapa kamu bilang begitu, Klis? Habis, Tante. Pelit banget dia. Si Muklis yang pelit Tante. Tadi siang Temon minta 1 biji durian aja nggak dikasih, malah dijatuhin ke tanah. Udah itu Temon disuruh makan lagi, udah kecampur sama tanah. Oh, semua ini Habis, Tante. Saya ikut kerja nggak dikasih. Oh, lo mau kerjaan, Klis? Sini, Klis. Tenang, Del. Papa tahu. Ayo, Mah. Mendingan kita belah durian ya, Mah. Yang dimaksud adalah kantongnya kering. Ini gue. Nah, Pak Maningka, pengusaha ikan, kemarin telah berhasil menjual ikan koinya dengan harga tertinggi, yaitu 500 juta. Wah, 500 juta. Kalau gue bisa pelihara ikan koi, terus laku 500 juta, gue pasti ngelamar Mbak Fitri. Mbak Fitri cari rumah, mobil, terus nikahnya di gudang. Di gedung. Wah, mewah. Oh, Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mbak Fitri. Lu ngapain megang-megang gua? Lu suka sama gua ya? Kagak. Kagak. Terus dari tadi gua perhatiin senyum-senyum. Udah gila lu ya. Siapa yang gila, Ben? Lu tuh salah prasangka. Jelek-jelek gini, gue ngelamun karena ingin maju, punya kemajuan. Lu? Iya maju. Mulut lu tuh maju. Kayak belum pelatuk. Apa lu? Lu nanti kayak gue. Bukan pepesan kosong, Mak, tapi binung ledek udin. Katanya mulutnya maju. Ini pelatuk ada mak lu di sini. Bukan gitu, Bude. Dia sendiri kok yang bilang kalau mulutnya jelek, mukanya jelek kayak belum pelatuk. Tuh. Udah deh. Mendingan lu sekarang cepetan berangkat kuliah. Ayo cepetan deh. Ayo. Ya, Bude.
Bu. Tuh, Mak. Lihat. Beno berangkat kuliah nggak cium tangan kan? Iya. Beno sama Abdel